ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk berkumpul di dalam masjid yang pondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta membangunnya. Tangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ikut mengangkat bebatuannya sehingga menjadi Masjid Madinah menjadi masjid yang paling mulia karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang membangunnya juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara nikmat yang senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk syukur yang harus senantiasa kita lakukan adalah dengan beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena syukur yang sesungguhnya adalah dengan beribadah kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa'buduhu washkuru lah. Ketika kalian beribadah kepada Allah, maka kalian akan bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama, seorang muslim bersyukur kepada Allah dengan hatinya. Tidak ada nikmat yang ada pada diri kita kecuali kita sandarkan kepada Allah. Jangan pernah menyandarkan semua nikmat atau nikmat pun kepada diri kita sendiri. Ini karena saya, ini karena saya. Tidak boleh bagi kaum muslimin mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Tapi semuanya mereka sandarkan kepada Allah. Ini karena Allah, kemudian karena karunia Allah kepada diri saya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ada sebuah surat disebutkan oleh para ulama dengan surat nikmat. Para ulama menyebut surat ini dengan suratul nikmat. Kita tidak pernah mendengarkan ada surat nikmat, tapi ini adalah penamaan yang disebutkan oleh para ulama. Yang mana surat nikmat tersebut tidak lain tidak bukan adalah suratul Nahl. Suratul Nahl yang setelahnya surat Al-Isra, setelahnya surah Al-Kahfi, setelahnya surat Maryam, setelahnya surat Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan dan yang semisalnya. Itu disebutkan oleh para ulama dengan suratul nikmat. Mengapa disebut dengan surat nikmat? Karena dari awal sampai akhir Allah berbicara tentang nikmat. Dan Allah mengumpulkan di dalam ayat tersebut bagaimana semestinya kita bersyukur kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan di dalam ayat ini, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat tersebut adalah nikmat dikala kita berada di kota Madinah. Kita beribadah, melaksanakan ibadah umrah. Setiap kali kita ditanya, kemudian Allah berikan kepada kita kemudian melaksanakan ibadah yang mulia ini, maka sandarkanlah semua nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu merupakan perhiasan yang ada di dalam surga, adalah kalimat di mana tidak ada daya dan upaya yang kita miliki kecuali Allah. Sehingga kalimatnya adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah perhiasan yang ada di dalam surga. Karena itu adalah ubudiyah yang sesungguhnya ketika seorang hamba menyandarkan kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga itu merupakan di antara bentuk kita bersyukur yang pertama, menyandarkan semua nikmat kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Dan itu juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Suratul Namal. Suratul Namal itu bercerita tentang 2 orang Nabi yang sangat mulia di awalnya, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman.
Dan di awal cerita Allah menyebutkan bagaimana mereka bersyukur kepada Allah. Wa qala alhamdulillah. Dan mereka berdua, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, selalu mengucapkan alhamdulillah. Kalimat yang menunjukkan kita bersyukur kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bersyukur kepada Allah, dan ini yang paling berat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Saba, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Beramallah kalian, beribadahlah kalian sebagaimana beribadahnya keluarga Nabi Daud, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kemudian apa kata Allah? Sesungguhnya mereka yang bersyukur itu sangatlah sedikit. Bersyukur dengan hati bisa kita melakukannya. Bersyukur dengan lisan juga tidak susah. Tapi bersyukur yang sesungguhnya yang paling berat adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin betul-betul menjadi hamba yang bersyukur, maka dekatkanlah diri kepada Allah, lakukanlah ibadah, maka kita akan mendapatkan predikat abdan syakura, dan semoga itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Kemudian salam beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kaum muslimin yang betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi sesuai dengan nama Nabi itu sendiri. Nama Nabi di dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama Ahmad dan yang kedua Muhammad. Sedangkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis Nabi sangatlah banyak. Nabi disebut dengan Al-Ma'i. Nabi juga dinamakan dengan Al-Aqib. Nama Nabi yang lain adalah Al-Hashir. Nabi juga disebut dengan Al-Muqaffi. Nabi juga dipanggil dengan Nabiur Rahmah. Nabi juga disebut dengan Nabiut Taubah. Nabi juga dikenal dengan Al-Malhamah. Nabi juga dipanggil dengan Al-Marhamah. Nabi juga disebut dengan Asy-Syafi'. Nabi juga disebut dengan makna-makna yang sangat banyak sekali. Itu ada di antara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam Al-Quran, nama Nabi itu hanya dua sahaja yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla secara nama, bukan sifat. Kalau sifat Nabi itu teramat banyak sekali. Yang pertama adalah Ahmad. Ahmad itu ikhwatul Islam artinya adalah orang yang memuji. Karena orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lisan Nabi tidak pernah berhenti untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan kita juga melakukan yang demikian dengan kalimat-kalimat yang indah, bahasa-bahasa yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi disebut dengan Ahmad, artinya orang yang banyak memuji. Dan yang kedua, nama Nabi Muhammad yang masyhur juga adalah Muhammadun. Muhammad itu artinya diambil dari kalimat Ummida. Dan kalimatnya isimnya isim majhul. Isim majhul itu kalau kita terjemahkan adalah kalimat yang pasif. Artinya adalah orang yang dipuji. Siapa yang memuji Nabi? Semuanya. Allah memuji Nabi, malaikat memuji Nabi, dan kita juga ingin termasuk orang-orang yang memuji Rasulullah SAW sesuai dengan nama Nabi itu sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu. Apa arti sallu? Apa arti sallu? Bukan bersolawat artinya, tapi banyak bersolawat. Karena ada syiddah di sana. Tidak ada kalimat syiddah di dalam bahasa kecuali lebih daripada satu. Makanya sallu artinya banyak bersolawat. Wasallimu, banyak mengucapkan salam. Artinya kalau kita mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi satu kali, berarti kita belum termasuk orang yang melaksanakan perintah Allah dalam ayat ini. Tapi kalau kita melakukan berkali-kali, berarti kita termasuk ke dalam ayat yang disebutkan oleh Allah, sallu alaihi wasallimu taslima. Karena sallu itu artinya banyaklah mengucapkan selawat, dan sallimu artinya banyaklah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad abduka wa rasuluk kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan sebuah hadis yang sangat indah. Bagaimana dianjurkan bagi kita untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di kota Madinah. Karena memang di kota Madinah
atau di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Akhyar. Dan kemarin kita telah membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Madinatu khairul lahum. Sesungguhnya kota Madinah terbaik bagi mereka semuanya. Hadis ini ikhwatul Islam tentu ada sebabnya. Dan di antara salah satu sebabnya, karena kota Madinah, apalagi dulu di zaman Nabi dan juga zaman setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kota yang tidak pernah menjanjikan kehidupan. Kota Madinah kalau dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya biasa-biasa saja. Kita yang ada di sini, kita hanya melihat sekitar Masjid Nabawi saja. Tapi kalau kita keluar ikhwatul Islam, keluar sedikit dari kota Madinah atau dari lingkup Masjid Nabawi, maka kita akan melihat bagaimana kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga dengan kehidupan yang kurang dibandingkan dengan daerah-daerah yang menjanjikan, kalau bahasa kitanya, Madinah itu bukan termasuk kota yang metropolitan lah kalau bahasa kitanya, tapi kota yang biasa-biasa saja. Banyak orang yang miskin tinggal di dalamnya, sehingga kadang-kadang sulit mendapatkan pekerjaan dan yang semisalnya. Maka banyak orang yang meninggalkan kota Madinah, sehingga banyak orang yang tidak ingin tinggal di kota Madinah. Ketika Nabi SAW mengetahui, atau banyak para sahabat yang mengetahui banyak orang yang menginginkan untuk meninggalkan kota Madinah karena faktor ekonomi, maka di saat itulah keluar hadis ini, Al-Madinatu khairul lahum. Madinah itu yang terbaik bagi mereka. Lau kanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahuinya. Makanya kita lihat di kota Islam, banyak orang yang ingin tinggal di kota Madinah bukan karena mencari ekonomi yang ada di kota Madinah, tapi ingin mencari keberkahannya. Dan tidak ada berkah yang paling indah kecuali ketika mereka menjadi tetangga Rasulullah SAW. Sehingga di antara kemuliaan yang dimiliki oleh kota Madinah adalah mereka menjadi tetangga Rasulullah SAW. Makanya Nabi menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sangat indah ikhwatul Islam, Man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyamut biha. Barang siapa di antara kalian yang bisa wafat di kota Madinah, maka wafatlah di sana. Artinya, barang siapa di antara kalian yang sanggup tinggal di kota Madinah sampai dia wafat, bukan bunuh diri ya. Karena memang ada orang yang salah menerjemahkan hadis ini. Banyak orang yang kapan ya, kurang lebih 1 tahun yang silam, ada orang yang ingin bunuh diri. Kenapa? Karena wafat di kota Madinah mulia katanya, tapi dia bunuh diri. Bunuh diri dimanapun dosa, dimanapun itu adalah dosa. Dan Allah akan menghukum orang yang bunuh diri di dalam api neraka dengan perbuatan yang dia lakukan untuk membunuh dirinya. Karena jiwa kita ini terlalu berharga. Makanya Nabi SAW menyebutkan Ka'bah yang begitu indah, yang menjadi kiblat kaum muslimin semuanya, yang apabila kita berada di sana kita akan merasa bangga dan bahagia. Tapi kalau Ka'bah itu hilang, lebih mudah bagi Allah dibandingkan dengan hilangnya seorang jiwa atau jiwa kaum muslimin. Karena jiwa itu harganya mahal sekali. Sehingga ikhwatul Islam, hadis ini artinya bukan berarti harus seperti yang tadi telah kita sebutkan, tapi artinya barang siapa yang bisa tinggal berlama-lama di kota Madinah sampai dia meninggal di sana, maka akan dijanjikan syafaat oleh baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah ikhwatul Islam, para sahabat Nabi, mereka sebenarnya ingin tinggal di kota Madinah. Hanya saja mereka tidak tinggal di kota Madinah karena ada tugas yang lebih mulia, yaitu berdakwah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat yang meninggal di kota Madinah tidak lebih daripada kurang lebih hanya 10.000 orang sahaja. Sahabat yang tinggal di kota Madinah kurang lebih hanya 10.000 orang sahabat saja. Dan jumlah para sahabat itu sangat banyak. Dan pertanyaannya masih sama. Kemarin kita bercerita tentang sahabat. Siapa yang sudah tahu berapa jumlah para sahabat Nabi? 40.000. Berapa jumlah sahabat Nabi? 40.000. Untuk kita mengetahui berapa jumlah sahabat Nabi, maka kita lihat di kala terjadi haji wada. Kita kemarin membahas tentang masalah haji wada ikhwatul Islam. Haji wada di kala Nabi melaksanakan haji ini, maka semuanya berbondong-bondong untuk melihat Nabi. Sebelumnya mereka tidak pernah melihat Nabi SAW. Tapi di kala haji wada, mereka ingin melihat Nabi. Ketika mereka bisa melihat Nabi walau 1 detik sahaja, maka mereka sudah dihitung sebagai sahabat Nabi. Dan kalau mereka sahabat Nabi, maka untuk mereka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan kalimat ridha ikhwatul Islam, makanya untuk semua para sahabat siapapun dia tanpa terkecuali, apapun yang terjadi setelah Nabi wafat, ingat banyak kejadian yang terjadi setelah Nabi wafat, banyak sekali.
bahkan dengannya terjadi pertumpahan darah. Tapi ingat, semuanya karena Nabi SAW untuk para sahabatnya, Nabi sudah memberikan prediksi. Nabi sudah tahu, dan Allah juga lebih tahu. Allah yang paling tahu tentang kejadian yang terjadi kepada sahabat Nabi. Namun walau Allah sudah tahu, Allah tetap meridhai mereka semuanya. Kalau Allah ridho kepada mereka, maka kita pun lebih ridho kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Kita sebutkan sahabat yang dekat dengan Nabi. Abu Bakar As-Siddiq ini ikhwatul Islam sudah diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang akan menjadi pemimpin setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan dia lemah. Dikala mengambil, kalau bahasa kitanya ada sumur, dimasukkan biasanya ember ya, apa bahasanya, kemudian ditarik, namun dalam keadaan lemah. Dan itulah terjemahan untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa maknanya? Berarti Abu Bakar ini memimpin tidak dalam waktu yang lama, hanya sebentar sahaja. Itu sudah diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana pula Umar? Umar ini kuat. Umar ini kuat ikhwatul Islam, dan Umar ini diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Umar bin Khattab radhiyallahu taala dia pernah bermimpi. Apa mimpinya? Dia minum susu. Susu ini satu gelas atau bejana diberikan kepada Nabi. Kemudian Nabi memberikan kepada Umar, dan ini di dalam mimpi. Maka apa maknanya? Ternyata makna daripada mimpi itu adalah ilmu. Maka Umar terkenal dengan orang yang mulhim. Mulhim itu orang yang diberikan ilham. Kalau ada Nabi setelah Nabi, maka yang pantas menjadi Nabi adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau ada Nabi, tapi tidak ada Nabi setelah Nabi, makanya kalau ada Nabi, yang paling pantas menjadi Nabi adalah Umar bin Khattab. Namun tidak ada Nabi setelah Nabi, maka yang adalah orang yang diberikan ilham. Dan orang yang diberikan ilham itu adalah Umar bin Khattab. Maka dia disebut dengan rajulul mulhim, mulham, orang yang diberikan ilham sesuai dengan mimpinya. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa Umar ini ibarat pintu. Kemudian pintu ini akan dihancurkan. Apa makna akan dihancurkan? Bahwa Umar nanti akan dibunuh. Itulah makna daripada pintu ini dihancurkan. Nabi SAW sudah memberitahukan. Begitu juga dengan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum dia meninggal dalam keadaan terbunuh, membaca Al-Quran, maka dia bermimpi. Apa mimpinya? Aftir indana, berbukalah kamu bersama kami. Kata Nabi kepada Utsman. Utsman itu menantu Nabi, dua putri Nabi bersama dirinya. Dikala dia meninggal, atau dikala dia meninggal ikhwatul Islam, Nabi pernah berpesan kepadanya, wahai Utsman, nanti Allah akan berikan kepadamu pakaian, dan pakaianmu ini akan direbut, maka jangan lepaskan. Apa maknanya? Artinya engkau akan menjadi pemimpin, pakaian pemimpin, dan nanti akan dirampas, maka jangan direbut tapi jangan dilawan. Makanya Utsman tidak melawan, dan dia lebih memilih menyerahkan diri. Karena itu kata Nabi SAW, Nabi berpesan kepadanya. Kemudian di hari dia wafat, dia bermimpi, dia Utsman, berbukalah bersama kami. Karena di hari dia meninggal, dia sedang keadaan berpuasa. Kemudian dia meninggal, dan itulah makna daripada mimpi dia bertemu dengan Nabi SAW, berbuka dengan Nabi SAW. Sudah diprediksi oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi SAW? Wahai Ali, engkau tidak akan meninggal kecuali ini merah warnanya. Karena Ali memiliki jenggot yang tebal. Engkau tidak akan meninggal kecuali merah warna jenggotmu. Apa makna merah jenggot Ali bin Abi Thalib? Apa artinya? Mengalir darah di sini. Sehingga dikala Ali bin Abi Thalib sakit, betul-betul sakit yang luar biasa, semua keluarganya merasa bahwa dia akan meninggal. Apa kata Ali? Saya tidak akan meninggal. Karena sabda Nabi belum sampai. Karena Nabi mengatakan kamu tidak akan meninggal kecuali jenggotmu merah. Apa artinya merah? Berdarah, mengalir darah di sini. Dikala Ali bin Abi Thalib pergi ke Kufah, membangunkan kaum muslimin, melaksanakan sholat subuh, tiba-tiba ada orang yang menghumuskan pedang yang bernama Abdurrahman bin Muljim. Kemudian dikala Abdurrahman menebasnya di kepalanya. Kemudian dikala kena Ali bin Abi Thalib, maka mengalirlah darah di jenggotnya. Kemudian dia melakukan jenggotnya seperti ini. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Begitu juga dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang terjadi antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib? Semuanya sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan ada di antara keluargaku, kemudian nanti mereka sampai di sumur Hawab. Kemudian kalau mereka sampai di sana, hendaklah mereka pulang. Karena nanti terjadi seperti disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga antara Ali dengan Muawiyah. Nabi menyebutkan putraku ini, yaitu Hasan, akan mendamaikan dua pasukan kaum muslimin yang besar. Sehingga tahun itu disebut dengan Amul Jamaah, di mana kaum muslimin kembali bersatu. Semuanya sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Artinya ketika apapun yang terjadi setelah Nabi meninggal dan terjadi kepada para sahabat Nabi, semuanya sudah disebutkan oleh Nabi dan Allah sudah tahu. Dan Allah sudah tahu, namun mereka tetap mendapatkan gelar radhiyallahu taala anhu. Makanya tidak boleh kita bahas tentang masalah sahabat Nabi setelah Nabi meninggal. Apapun yang terjadi kepada mereka, diam sahaja. Makna diam itu fitnah yang melanda kaum muslimin, terutama antara sahabat Nabi, jangan pernah dibahas kecuali untuk mengetahui sejarah. Kalau kita tidak ingin mengetahui sejarah atau ingin mencela salah seorang sahabat Nabi, maka lebih bagus daripada kita diam saja. Sehingga Umar bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz menyebutkan, kalau seandainya darah kalian selamat daripada darah sahabat tersebut, maka hendaklah lisan kalian juga selamat. Karena kadang-kadang ikhwatul Islam, lisan itu lebih tajam daripada pedang. Makanya lisan kita ini jangan pernah mengatakan kecuali kalimat yang terindah kepada sahabat Rasulullah. Apapun yang terjadi, selama mereka statusnya adalah sahabat Nabi, maka mereka semuanya radhiyallahu anhum. Dan ridha itu kemarin kita jelaskan kalimat yang tertinggi di dalam surga. Kita lanjutkan cerita ini atau kita lanjutkan cerita jumlah sahabat Nabi? Lanjutkan. Yang mana? Lanjutkan. Yang ridha atau yang jumlah sahabat? Ridha. Ridha, baik. Ridha ikhwatul Islam. Kemarin kita telah menyebutkan bahwa di akhirat semuanya akan kekal. Ya ahlan nar khuludun bila maut. Wa ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai penduduk surga, kalian kekal, tidak ada lagi yang namanya kematian. Begitu juga untuk penduduk neraka. Makanya untuk neraka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yaslaha illa ashqa, al-ashqa, kecuali betul-betul mereka yang jahat. Jahat itu betul-betul tidak ada lagi iman di dalam dadanya. Karena akhlak yang sesungguhnya ikhwatul Islam kita harus tahu. Akhlak yang sesungguhnya yang pertama kali harus kita pelajari adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak kepada Rasulullah, baru akhlak kepada sesama. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah, dan akhlak kepada Allah yang sesungguhnya adalah berubudiyah kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tidak punya ini tidak punya akhlak sebaik apapun mereka. Ini kaedahnya. Ada salah seorang namanya Ibnu Jada'an. Ibnu Jada'an ini dia adalah orang yang paling dermawan. Kita tahu bangsa Arab, mereka itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Dan di antara salah satu sifat mereka adalah kedermawanan. Kalau masalah dermawan ikhwatul Islam itu sangat luar biasa. Kami pernah ada tetangga, ini sekedar cerita ya. Iya, kita sewa rumah di sini. Karena masuk sewa kita tidak terlalu mahal, yang biasa-biasa, rumah yang mungkin menengah ke bawah. Kemudian tetangga kami kebetulan orang Arab dan dia sudah tua dan dia mobilnya lebih jelek daripada mobil kami. Artinya betul-betul jelek. Kalau dijual, ya mungkin harganya 2.000 rial lah. Coba bayangkan mobil harganya 2.000 rial. Itu bagus atau cantik? Buruk sekali. Itulah bahasanya. Bajunya betul-betul luar biasa jeleknya. Kemudian tiba-tiba dia panggil. Karena setiap kali dia pulang, di depan pintu itu pasti ada makanan dari dia untuk kami. Kemudian suatu hari dia panggil, ke sini kamu. Dan dia selalu berada di sini. Cuman alhamdulillah dia tidak paham bahasa ini. Itu saja. Makanya kami ceritakan, dia tidak paham. Walaupun dia mendengarkan, dia tidak paham karena dia selalu berada di sini. Dia panggil, ke sini kamu ayah. Saya ingin bangun masjid. Kalau di sini bangun masjid mahal, susah. Saya ingin bangun masjid. Tapi saya punya uang saya cuma 100.000 rial. Cukup atau tidak katanya? Saya bilang cukup. Apa pernah tidak cukup? 100.000 rial berapa rupiah itu kira-kira? Hampir 500 ya? 450. Bisa tidak untuk bangun masjid? Bisa sekali. Kemudian akhirnya diberikan 10.000 sampai masjidnya terbangun. Dan keadaannya seperti itulah. Masih ngutang
Tapi untuk masalah sedekah, untuk masalah memberi, dia tidak pernah mikir. Itu adalah di antara sifatnya. Dan itulah di antara sifat orang Arab. Dan mereka wariskan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ikhwatul Islam, coba bayangkan. Ada tamu 4 orang. Ada tamu 4 orang. Kemudian tamu ini masuk. Ditutupnya pintu, kemudian masuk. Baru pertama kali tamu masuk, biasanya kalau kita datang tamu, apa yang kita lakukan? Kalau tamu sampai ke rumah kita, apa yang kita lakukan? Silahkan masuk. Kemudian apa kabar? Bagaimana keadaannya? Tamu ini karena orang musafir, artinya orang yang tidak dikenal. Biasanya kalau apa kabar, bagaimana keadaannya, itu orang kita kenal, ini tidak dikenal. Nah itu yang kita lakukan. Kalian dari mana? Apa gerangan? Apa yang bisa ditolong? Atau mau apa? Itulah pertanyaannya. Nabi Ibrahim tidak. Tahukah kita dikala Nabi Ibrahim kedatangan tamu 4 orang, diabadikan oleh Allah dalam surat Hud, datang tamunya 4 orang, tanpa bertanya dia langsung pergi ke belakang. Apa makna pergi ke belakang? Makanan. Menyiapkan makanan, bukan makanan biasa. Diambilnya domba yang paling bagus, disembelihnya langsung dimasak. Kemudian setelah masak langsung disediakan, tanpa banyak bertanya. Bisa kita melakukan seperti itu? Sulit. Itulah Nabi Ibrahim, makanya diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim tanpa bertanya. Apa maknanya tanpa bertanya? Sehingga dikala ini dihidangkan, ada makanan kambing yang membesar untuk 4 orang. Pernah makan kambing di sini? Nanti sesekali makan kambing di sini ya, jangan ayam terus. Artinya ya Pak Islam, makan kambing di sini, masya Allah, kambing itu makanan kesukaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita makan kambing dan kita mengatakan saya ingin makan kambing karena Nabi suka, itu pahala di sana. Tidak akan ada kolesterol di sana, ingat baik-baik. Kolesterol itu karena tidak karena kambingnya ya. Terlepas daripada itu semua, disediakan makanan ini. Kenapa Nabi Ibrahim tidak bertanya? Karena makanan ini tidak disentuh oleh tamunya. Nabi Ibrahim tidak tahu siapa tamunya. Kemudian dikala makanan datang, tamunya diam saja. Sehingga Nabi Ibrahim sudah mulai takut karena dia belum bertanya. Kemudian dikala Nabi Ibrahim sudah mulai takut, maka mereka mengatakan jangan takut, kami ini adalah malaikat. Malaikat tidak makan. Artinya Nabi Ibrahim tanpa bertanya sudah menyiapkan makanan. Begitulah dermawannya. Kemudian pada akhirnya disebutkan kami diutus oleh Allah untuk bangsa Lut atau untuk kaum Lut. Ternyata itu malaikat yang akan membinasakan kaum Lut yang melakukan perbuatan yang paling bejat di dunia. Nah begitulah kedermawanan. Begitu juga disambung. Salah satunya adalah Ibnu Jad'an. Ibnu Jad'an ini bagaimana mulianya? Dia itu betul-betul mulia. Tidak ada orang yang pergi ke Mekah kecuali hadiahnya. Apa hadiahnya? 1 ekor onta untuknya. Onta berapa harganya? Yang paling murah 20.000. Yang paling mahal itu ada harganya 1 juta real. Bukan murah itu pada Islam. Coba bayangkan bagaimana kedermawanannya. Nah kedermawanan Ibnu Jad'an begitu juga. Ibnu Jad'an dermawan sehingga ibunda kita Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Ibnu Jad'an orang yang paling mulia, paling dermawan, membantu semuanya, bagaimana keadaannya di akhirat? Apa kata Nabi? Innahu lam yakul yawman rabbi qini adabaka yawma tub'atsu ibadak. Ya Allah, jauhkan aku dari siksamu ketika engkau membangkitkan kami semuanya. Artinya dia tidak masuk Islam, dia tidak menjadi seorang muslim. Sedermawan apapun dia, tapi dia tidak muslim, maka dia tidak akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Orang yang baik tidak akan pernah dizalimi oleh Allah. Kalau mereka bukan muslim, Allah balas di dunia. Kalau mereka seorang muslim, Allah balas di dunia dan Allah simpan juga balasannya di akhirat. Makanya adab yang pertama itu sebaik apapun, tapi kalau dia bukan seorang muslim, tidak beradab namanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adab yang pertama itu yang harus kita jelaskan adalah adab kepada Allah, kemudian adab kepada Nabi. Makanya orang yang berada di api neraka adalah orang-orang yang tidak beradab sesungguhnya. Bagaimanapun mereka dermawan di dunia, makanya tidak akan ada orang yang dermawan melebihi daripada Ibnu Jad'an. Begitu juga ada salah seorang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai itu kedermawanannya luar biasa. Dia pemimpin yang ada di Mekah Mukarramah, tapi dia juga tidak beriman kepada Allah. Bahkan dialah yang membawa berhala-berhala, sehingga banyak berhala yang ada di Mekah. Di mana posisinya? Dialah yang pertama kali diseret khususnya di neraka, kata baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya itulah adab yang sesungguhnya. Adab yang pertama adab kepada Allah.
bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana kita hidup dalam keadaan iman, wafat dalam keadaan iman. Sehingga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi yang harus kita baca, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Hafal doanya? Macam mana ni? Ini cuma 3 kalimat ya. Semuanya coba kita perhatikan lagi, ikhwatul Islam. Allahumma ahyina muslimin, hidupkan aku dalam keadaan Islam. Wa tawaffana muslimin, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqna bis salihin, kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh. Nanti dihafal doanya ya. Itu doa yang harus kita hafal. Begitu juga ikhwatul Islam, doa di dalam takbir yang ketiga ketika kita salat jenazah. Apa doa yang ketiga takbir jenazah? Allahumma ghfirlahu, itu masih di akhir-akhir. Apa doa yang ketiga? Makanya kita perhatikan ikhwatul Islam, setiap kali kita salat jenazah di takbir yang ketiga pasti imamnya lama sekali, ya atau tidak? Ya. Sebenarnya bukan imam yang lama, kita yang pendek doanya. Karena kita yang doanya Allahumma ghfirlahu selesai, ya atau tidak? Ya. Makanya kita lebih banyak diamnya, apa ada yang mau dibaca. Sebenarnya banyak yang harus dibaca, kita saja yang tidak tahu. Bisa dipahami? Ya. Di antara salah satunya, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unthana wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaytahu minna fa tawaffihi 'alal Islam. Itu dia yang ingin kita ambil. Ya Allah, barang siapa di antara kami yang masih Kau berikan umur, panjangkan umur kami dalam keadaan beriman, beribadah. Kalau kami dicabut nyawanya, cabut nyawa kami dalam keadaan Islam. Dan itulah makna firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya doa, dan doa itu sangat indah. Maka kita dianjurkan memperbanyak berdoa dan menghafal doa-doa yang indah. Salah satunya adalah Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Sudah hafal? Nanti di latihan kita berusaha menghafalnya sedikit demi sedikit. Tapi ikhwatul Islam, artinya orang yang tidak beriman, karena kalau tidak beriman maka mereka tidak beradab namanya. Makanya orang-orang yang ada di neraka yang tadi kita sebutkan, yang tersisa di dalam api neraka itu adalah betul-betul orang-orang yang syaqi. Syaqi itu menderita, la yamutu fiha wa la yahya. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari sini, dalam keadaan berteriak. Akhrijna minha, keluarkan kami dari api neraka. Berikan kepada kami sedikit umur, kami akan merubah semua amalan kami. Awalam nu'ammirkum, dulu kami berikan kepada kalian umur, mana umur kalian? Sehingga ikhwatul Islam, di antara salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi kepada kita bersama, tidak ada orang yang meminta surga 3 kali dalam sehari kecuali surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam diriku. Dan tidak ada orang yang berlindung dari api neraka 3 kali kecuali neraka mengatakan, ya Allah, jauhkan dirinya dariku. Kemudian ikhwatul Islam, artinya ketika malaikat berseru, ketika Allah menyerukan, ya ahlan nar khuludun bilal maut, wahai penduduk neraka, kekal kalian di dalamnya, kekal di dalamnya, kekal. Kemudian wahai ahlan jannah khuludun bilal maut, kemudian untuk penduduk surga begitu juga, wahai penduduk surga, kekal kalian di dalamnya, tidak ada lagi yang namanya kematian. Kemudian yang di neraka sudah berada di dalam api neraka, yang di surga sudah berada di dalam api surga. Kemudian mereka yang ada dalam surga, di dalam surga itu sangat indah, ada 100 tingkatannya. Kemudian ada salah satu di antara kenikmatan yang bisa mengalahkan semua kenikmatan yang ada dalam surga. Apa kenikmatan yang bisa mengalahkan semua kenikmatan yang ada dalam surga? Ru'yatullah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya puncak iman yang paling tinggi adalah beriman kepada perkara yang gaib, dan yang paling gaib yang pertama adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya tentang Allah kita hanya beriman tanpa boleh banyak bertanya, karena di sini bukan momennya, nanti di surga bertanyanya. Bisa dipahami? Ya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita dengan penduduk surga, wahai penduduk surga, apakah kalian sudah ridha?
Maka penduduk surga mengatakan, ya Rabbana, wa ma lana la narda ya Rabbana. Kenapa pula kami tidak ridha? Engkau haramkan kami dari api neraka, Engkau masukkan kami ke dalam surga, Engkau berikan kepada kami nikmat yang begitu luar biasa. Kenapa pula kami tidak ridha? Kemudian apa kata Allah? Hari ini aku halalkan kepada kalian rahmat dan kasih sayangku. Aku halalkan kepada kalian keridhaanku, dan aku tidak akan pernah marah lagi kepada kalian untuk selama-lamanya. Setelah Allah mengatakan kalimat ini, maka dibukalah yang namanya hijab. Ketika dibuka hijab di kuartal Islam, semua mereka yang ada di surga melihat Allah Subhanahu wa taala dan hilang rasanya semua nikmat yang ada. Itulah nikmat puncak keridhaan Allah yang tertinggi kepada hambanya. Itulah yang disebut dengan ridha. Maka kalimat ridha inilah yang diberikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalimat radhiyallahu anhum itu bukan perkara main-main. Perkara puncak daripada keridhaan, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat ikhwatul Islam, kalau Allah sudah ridha, maka tidak boleh bagi kita kecuali meridai apa yang Allah ridha. Maka apapun yang terjadi kepada para sahabat Nabi, jangan pernah bertanya kecuali kita mengucapkan radhiyallahu taala anhum. Makanya banyak kita lihat di buku-buku ikhwatul Islam, terutama buku-buku pelajaran anak SMP atau anak SMA yang sejajar, itu banyak yang menyudutkan para sahabat Nabi. Orang yang menulisnya mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat berbahaya. Dan bahkan banyak orang-orang yang titelnya sampai profesor dan dia belajar agama, tapi banyak di antara mereka yang melecehkan sahabat Nabi. Fulan itu zalim, fulan itu seperti ini, fulan itu seperti ini. Mengatakan mereka salah saja, jangan. Walaupun mereka salah, bisa dipahami? Tapi jangan katakan mereka salah. Itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat Nabi. Makanya sahabat Nabi, walaupun mereka melihat Nabi walau satu detik, dan kebanyakan yang melihat Nabi adalah dikala terjadi perang, dikala terjadi haji wada. Makanya sahabat Nabi itu jumlah mereka kurang lebih mereka yang berhaji bersama Nabi dikala terjadi haji wada. Berapa jumlah mereka? Kurang lebih maksimal disebutkan oleh para ulama 130 atau 140 ribu orang. Itulah sahabat Nabi, tidak lebih daripada itu. Jumlah sahabat Nabi 140 ribu orang sahaja. Karena itulah yang ikut bersama Nabi SAW. Anggaplah 130, dan masih ada mungkin ada sebagian anak-anak atau wanita yang tidak bisa ikut bersama Nabi, maka mereka tidak ikut. Tapi rata-rata di kala Nabi haji mereka semuanya ikut. Bahkan ada wanita yang melahirkan mereka juga ikut. Saking mereka tidak mau meninggalkan haji bersama Nabi, karena itu adalah momen-momen yang sangat indah. Maka semua mereka yang haji bersama Nabi dimuliakan oleh Allah, matanya melihat baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang melihat Nabi dan beriman kepada Nabi, maka status mereka sudah berubah. Sekecil apapun ibadahnya, maka mereka tetap dihitung sebagai sahabat Nabi. Bahkan ikhwatul Islam, ada sebuah cerita yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan ada salah seorang yang ingin bertanya kepada Nabi, baru bertanya, dia belum Islam. Kemudian Nabi pulang ke kota Madinah, dia ikut. Nabi mengendarai onta, dia juga mengendarai onta. Onta Nabi, apa nama onta Nabi? Qaswa. Apa arti qaswa? Qaswa itu artinya diambil dari kata-kata qasaya, Aqsa. Apa arti Masjid Aqsa? Aqsa, apa arti Aqsa? Kita yang selalu berbicara tentang Aqsa. Apa arti Aqsa? Aqsa itu artinya nan jauh. Karena memang Aqsa jauh dari Mekah dan Madinah, maka disebut dengan Aqsa, yang jauh. Dan semoga Allah menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di sana. Amin. Itu artinya Aqsa. Qaswa sama bahasanya, diambil dari bahasa kalimat yang sama. Apa arti Qaswa? Qaswa itu yang jauh. Karena onta Nabi ini jauh dibandingkan dengan onta yang ada, maka disebut dengan Qaswa. Dari segi lajunya, kekuatannya, semuanya. Dan onta Nabi ini tidak pernah lagi ditunggangi kecuali oleh Nabi. Bahkan ketika Nabi meninggal, dia pun ikut meninggal. Bisa dipahami? Ketika Nabi wafat, saking sayangnya dia kepada Nabi, ketika Nabi wafat, dia mogok makan, tidak makan, tidak minum, sehingga dia matanya buta, tidak bisa lagi. Saking sayangnya kepada Nabi SAW. Sekarang Nabi sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga 3 bulan setelah Nabi wafat, maka dia pun mati. Qaswa, itulah Qaswa. Qaswa itu artinya cepat, kuat, semuanya berlebih, maka dinamakan dengan Qaswa. Qaswa ini tentunya cepat jalannya dibandingkan dengan orang yang lain. Kemudian di kuartal Islam, ketika ada salah seorang, dia bertanya kepada Nabi, apa itu Islam? Maka Nabi menerangkan, sambil berjalan, orang ini belum lagi masuk Islam.
Kemudian Nabi menerangkan tentang kalimat la ilaha illallah. Kemudian dikala Nabi menerangkan sambil berjalan dengan onta, Nabi di atas onta, dia di atas onta. Maka dia pun mengatakan, oke, aku mengakuinya. Artinya apa yang disebutkan oleh Nabi, bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah. Apa kata orang ini? Aku mengakuinya. Baru satu kalimat yang dia ucapkan, karena sambil berjalan ontanya kesandung batu. Artinya tersandung sehingga dia jatuh dari ontanya. Biasanya jatuh dari onta sakit atau tidak? Nanti coba rasain. Coba rasa naik onta, jatuh. Sehingga dia jatuh, langsung dia wafat di sana. Wafat. Ketika dia wafat di kota Islam, apa yang terjadi? Maka Nabi mengatakan, saya melihat malaikat berebutan untuk mengambilnya. Padahal dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia baru mengucapkan kalimat uqir, saya mengakui. Saya akui, artinya saya akui la ilaha illallah, saya akui Muhammadur Rasulullah. Baru kalimat mengakui. Kemudian baru mengakui. Ketika dia ingin mengucapkan kalimat setelahnya, dia terjatuh. Kemudian ketika terjatuh, dia meninggal. Maka malaikat berebutan untuk mengambilnya. Padahal dia belum pernah sujud kepada Allah walaupun satu kali. Itu disebut dengan sahabat Nabi. Coba bayangkan bagaimana mulianya. Begitulah rata-rata semua sahabat di kuartal Islam. Makanya jangan pernah berbicara tentang sahabat Nabi kecuali yang terbaik-baik saja. Apabila ada buku yang berbicara tentang keburukan sahabat Nabi, atau apabila ada orang yang berbicara lisannya dengan sahabat Nabi, maka jangan atau jauhi mereka. Apalagi sahabat-sahabat yang mulia, seperti misalnya Bab Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tuh di sini ada Umar. Jadi Masjid Nabawi ini dinamakan dengan para sahabat Nabi. Nah, ada sahabat Nabi yang betul-betul dibenci. Salah satunya Umar bin Khattab. Dan ketahuilah, Nabi pernah berpesan kepada Umar, wahai Umar, sesungguhnya tidaklah engkau berjalan di suatu jalan, engkau berjalan di sini, kecuali syaitan akan minggir. Tidak mau berjalan di tempat Umar berjalan. Nah, sekarang apabila ada orang yang tidak mau masuk dari pintu Umar bin Khattab, berarti mereka adalah setan. Itu bukan saya bicara ya. Artinya seperti itulah. Dan banyak terjadi umat Islam. Betapa banyak mereka yang mengaku Muslim, tapi mereka mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela istri Nabi, atau mencela Muawiyah, mencela yang lainnya. Maka ingat, jaga lisan dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian di umat Islam kita lanjutkan kepada pembahasan yang tadi telah kita jelaskan. Sahabat Nabi yang tadi jumlahnya kurang lebih 140.000 orang yang ada di Madinah dan yang meninggal di Madinah hanya 10.000 orang sahaja. Bukan berarti mereka tidak ingin tinggal di kota Madinah, tapi karena tugas yang amat mulia. Ada yang berdakwah, ada yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Bilal. Bilal ini ikhwatul Islam, ketika Nabi wafat, dia tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia tetap diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi muazzin. Tapi setiap kali dia menyebutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak sampai ucapannya. Selalu ingat kepada Nabi SAW. Pada akhirnya dia minta izin kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, cari yang lain muazzinnya, cari yang lain. Jangan saya tidak bisa. Maka Abu Bakar mengatakan, apakah kamu hanya azan di zaman Nabi? Kamu tidak mau azan di zaman kami? Karena Bilal itu suaranya bagus, lantang. Kemudian maka Bilal mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau seandainya, karena Abu Bakar ini atau Bilal ini berhutang kepada Abu Bakar, karena memang yang memerdekakan Bilal itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bisa dipahami? Maka Bilal mengatakan, jangan suruh aku menjadi muazzin lagi, aku tidak bisa, aku tidak sanggup. Kemudian apa kata Abu Bakar? Saya tidak mau. Kemudian apa kata Bilal? Aku ingin bertanya kepadamu, wahai Abu Bakar As-Siddiq, dulu ketika engkau memerdekakan diriku, engkau bebaskan aku dari majikanku Umayyah, apakah engkau memerdekakan diriku karena Allah atau karena dirimu? Maka Abu Bakar mengatakan, aku merdekakan dirimu karena Allah. Apa kata Bilal? Kalau engkau merdekakan diriku karena Allah, maka izinkan saya untuk pergi dari kota Madinah, karena tidak tahan kalau mengatakan kalimat Muhammadur Rasulullah, bisa pingsan atau dia menangis ataupun yang semisalnya. Artinya ikhwatul Islam, tidak ada sahabat yang meninggalkan kota Madinah kecuali karena ada alasan. Baik alasan karena terlalu cinta kepada Nabi, karena biasanya terlalu cinta, misalnya kita menyekolahkan anak kita di pondok, kita sayang atau tidak sayang? Dengan sayangnya kita memberikan jarak antara kita dengan mereka. Kita tinggalkan mereka di sana untuk mereka juga, dan itu bentuk sayang orang tua. Bukan berarti mereka benci. Bisa dipahami?
Begitu juga dengan Bilal, karena terlalu sayang kepada Nabi, maka dia tidak bisa tinggal, karena Nabi ada di kota Madinah. Terlalu sedih hatinya, sulit berpisah dengan baginda Muhammad bin Abdullah. Kemudian di kota Islam, dia pun minta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk meninggalkan Madinah. Nah, itulah alasan para sahabat meninggalkan Madinah. Ada yang terlalu sayang kepada Nabi, tidak tahan hatinya. Ada di antara mereka berdakwah, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, dia tidak lagi tinggal di kota Madinah, dia pergi ke Kufah. Darinya lahir Ibrahim An-Nakhai, darinya lahir Sulaiman atau Salman, darinya lahir Abu Hanifah. Artinya mereka keluar untuk berdakwah dengan Allah. Kemudian ada lagi berjihad, misalnya Khalid ataupun yang semisalnya, mereka berjihad. Bahkan banyak di antara mereka yang gugur di medan jihad. Artinya tidak ada di antara mereka yang meninggalkan Madinah kecuali ada alasan syar'i. Sehingga disebutkan oleh para ulama yang tinggal di kota Madinah dari kalangan sahabat Nabi yang meninggal di dalamnya tidak lebih daripada 10.000 orang sahaja. Kenapa demikian? Semua orang ingin meninggal di kota Madinah. Tapi yang lain, kenapa mereka tidak meninggal di kota Madinah? Karena ada tugas yang mulia. Bilal juga tadi, dia juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti dia keluar begitu saja, tapi dia ingin berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Di samping dia terlalu rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ikhwatul Islam, para sahabat itu semuanya ingin mereka tinggal di kota Madinah, tapi karena alasan untuk menyebarkan agama, untuk berjuang di jalan Allah, pada akhirnya mereka meninggal di sana, mereka meninggal di sini, mereka meninggal di sana. Jarang di antara mereka yang meninggal di kota Madinah kecuali kurang lebih 10.000 orang saja. Dan itu bukan berarti mereka tidak sayang ke kota Madinah, karena memang Nabi menyebutkan barang siapa yang bisa tinggal di kota Madinah sampai dia meninggal, maka lakukanlah. Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha. Barang siapa yang bisa meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di sana. Makanya banyak kita saksikan kaum muslimin ikhwatul Islam, dan kita tidak tahu antara doa orang lain dengan doa yang satu berbeza. Banyak orang yang bisa jadi berdoa, ya Allah wafatkan aku di kota Madinah. Maka banyak sekali kita saksikan orang-orang yang wafat di kota Madinah. Dan ini selalu kita ceritakan ikhwatul Islam. Baru kemarin melaksanakan ibadah haji, baru di awal-awal bulan Muharram. Sekarang bulan apa? Masih bulan Muharram. Artinya baru mungkin 3 mingguan lah. Ada orang yang melaksanakan ibadah haji, dia masih muda, 45 tahunan lah. Kemudian ikhwatul Islam, karena biasanya orang yang haji pasti mereka berniat ingin umrah setelahnya. Begitu juga dengan orang ini. Nanti 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi saya ingin umrah, karena sayangnya rindunya kepada kota Madinah. Kemudian dia bercita-cita, dan ini diceritakan oleh teman kami, adik kelas kami ya tentunya. Kemudian ikhwatul Islam, setelah dia bercerita di siang hari, di sore hari dia melakukan sholat asar, dan dia pergi ke tandas, ke toilet atau ke hammam, ke tempat wudu. Kemudian qadarullah, ketika berada di toilet tersebut atau di tandas atau di tempat wudu, dia tergelincir sehingga dia terpaksa dilarikan. 2 hari setelahnya, maka dia menjadi penduduk Madinah untuk selama-lamanya. Dia dikuburkan di Baqi' sana karena dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak tahu apa urusan dia dengan Allah, apa doanya, apa permintaannya. Dan begitulah yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab ikhwatul Islam, dia pernah berdoa, Allahumma rzuqni syahadata fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, berikan kepadaku mati syahid dan jadikan aku syahid di dalam kota Nabi. Sesuatu yang sulit dibayangkan, karena syahid itu kalau ingin syahid dan ada lagi di kota Nabi. Kota Nabi itu sudah menjadi ibu kota kaum muslimin, sudah aman, tenang, tentram, nyaman. Tapi Umar bin Khattab tetap ingin syahid, tapi syahidnya di kota Nabi. Allah kabulkan doanya, sehingga dikala dia sholat subuh, maka datang Abu Lu'lu' al-Majusi dengan membawa pisau yang sudah dikasih racun, ada 2 matanya. Kemudian ditusuklah Umar bin Khattab 9 tusukan, 3 di belakang, 1 di kanan, 1 di kiri, 4 di belakang, 4 di depan. Kemudian tusukan ini tentunya membahayakan. Kemudian dia pun lari. Dikala dia lari, dihalangi oleh sahabat yang lain. Semua sahabat yang menghalanginya ditikamnya, sehingga banyak yang meninggal di sana. Bukan hanya Umar bin Khattab, banyak yang lain. Kemudian dikala melihat sulit untuk menangkapnya, maka ada orang yang meletakkan selendangnya atau pakaian ditutup dia agar dia tidak bisa melihat. Kemudian dikala Abu Lu'lu' yang tadi membunuh Umar bin Khattab merasa tidak lagi mungkin lari, maka dia pada akhirnya bunuh dirinya. Kemudian Umar bertanya, ketika dia sudah ditikam, siapa yang membunuhku? Maka orang mengatakan Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang yang tidak pernah mengatakan dia seorang muslim, artinya dia tetap beragama Majusi. Nah, Umar dikala mendengarkan Majusi, maka dia tersenyum. Berarti kalau orang Majusi yang membunuhnya, berarti dia syahid di jalan
Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang dia minta. Di mana syahidnya? Sedang melaksanakan sholat subuh. Di mana sholat subuhnya? Di dalam Masjid Nabawi, tempat yang paling mulia, di mihrab Nabi. Kemudian dia pun pada akhirnya dibawa ke rumahnya. Kemudian menjelang 3 hari dia pun wafat di kota Madinah, dan dikuburkan di samping perkuburan baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah permintaannya, ya Allah berikan kepadaku syahid, dan jadikan syahid itu di kota Nabi. Allah muliakan sesuai dengan apa yang dia minta. Itulah keutamaan kota Madinah, ikhwatul Islam. Dan semua mereka yang meninggal di kota Madinah, semuanya tanpa terkecuali, sejahat apapun dia. Kita tidak membahas ini orang jahat, orang baik, karena memang tidak ada orang yang datang ke kota Madinah kecuali ingin merubah dirinya. Kalau seandainya mereka ingin merubah dirinya, kemudian mereka meninggal di kota Madinah, maka syafaat Nabi pasti untuknya, karena itu merupakan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Islam, al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Sesungguhnya Madinah itu punya kelebihan yang amat luar biasa kalau mereka tahu. Tapi banyak yang kita tidak tahu. Yang kita tahu tentang keutamaan kota Madinah hanya beberapa poin sahaja. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita bersama, memberikan kemudahan kepada kita, dan yang terpenting dimanapun kita wafat, yang penting kita wafat dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita wafat dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan di antara salah satu doanya sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, Allahumma ahina muslimin wa tawafana muslimin wa alhiqna bis salihin. Hafal nanti ya. Dan doa ini harus kita ulang agar kita wafat dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah, yang salah sudah pasti dari kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kalimat yang salah atau kurang tepat di dalam menyajikan dan menyampaikan pembahasannya. Sekarang masih ada beberapa waktu, kalau ada di antara kita yang bertanya maka kami persilahkan. Barakallahu fiik. Sebelum ada yang bertanya di kuatal Islam, kami akan menjawab pertanyaan yang pertama yang tadi sudah dituliskan. Ini mungkin pertanyaan yang serupa ya dengan pertanyaan sebelumnya, tapi untuk kembali mengingatkan kepada kita bersama, mohon dijelaskan apa hukum melaksanakan umrah berulang kali dalam satu perjalanan ke Mekah. Apakah merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi kuatal Islam, perkara ini adalah perkara yang tentunya terjadi perbezaan di antara para ulama, dan kita akan menyebutkan satu-satu. Masalah umrah berulang kali. Karena bagaimanapun tujuan kita beribadah, apa tujuan kita beribadah? Agar diterima. Tujuan kita beribadah hanya satu saja, agar diterima. Bukan, makanya ibadah lebih melihat kepada kualitas, bukan melihat kepada kuantitas. Bisa dipahami? Kemudian di kuatal Islam, pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh umrah berkali-kali dalam satu perjalanan. Mengapa demikian? Kita lihat, dikala Nabi melaksanakan ibadah haji Nabi namanya adalah haji qiran. Haji Nabi itu adalah haji qiran, artinya umrah kemudian haji tanpa terputus. Kemudian dikala melaksanakan ibadah haji, Ibunda Aisyah dia menangis karena kebetulan dia sedang berhalangan. Maka apa kata Nabi? Lakukan semua yang dilakukan oleh jemaah haji kecuali jangan tawaf. Sehingga dikala sampai di Mekah, biasanya yang pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin adalah tawaf. Aisyah tidak bisa tawaf, artinya dia tidak bisa umrah karena dia sedang berhalangan. Makanya dia tidak umrah. Semua para sahabat Nabi, semuanya tanpa terkecuali, mereka melaksanakan ibadah umrah, semuanya. Kemudian setelah selesai melaksanakan ibadah haji dan Ibunda Aisyah suci, maka dia datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, semua orang pulang dengan membawa umrah dan haji, sedangkan saya pulang dengan membawa haji saja. Saya belum umrah karena kemarin dia sedang berhalangan. Bisa dipahami? Kemudian apa kata Nabi? Silahkan kamu pergi ke Tan'im. Maka Tan'im itu disebut dengan Masjid Aisyah. Itulah sejarahnya kenapa disebut dengan Masjid Aisyah. Kemudian ikhwatul Islam, pergilah kamu ke sana dan dikawani oleh Abdurrahman. Abdurrahman itu siapa? Siapa Abdurrahman? Kakaknya. Siapa Abdurrahman? Abangnya. Abdurrahman anak saya. Abdurrahman banyak ya, tapi itu Abdurrahman bin Abi Bakar. Artinya saudara Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dikala dikawankan oleh Abdurrahman, yang umrah
hanya Aisyah. Abdurrahman umrah atau tidak? Tidak. Padahal bisa bagi dia untuk umrah atau tidak? Bisa. Bisa sekali. Dan para sahabat yang lainnya tidak ada satupun di antara mereka yang umrah. Bisa dipahami? Satu-satunya yang umrah adalah Aisyah. Makanya para ulama mengatakan, ini pendapat yang pertama ya, para ulama mengatakan barang siapa yang keadaannya sebagaimana dengan Aisyah, maka lakukan umrah berkali-kali. Kalau keadaannya sama dengan Aisyah, dan ini hanya untuk wanita karena mereka berhalangan. Laki-laki tidak ada yang berhalangan. Artinya kesempatan ini tertutup bagi kita. Untuk pendapat yang pertama, bisa dijelaskan, bisa dipahami semuanya? Baik, pendapat yang kedua, karena pendapat yang pertama ini kayaknya sulit diterima ya. Tapi bagaimanapun kita menyampaikan pendapat para ulama, karena kita ingin beribadah betul-betul ada sumbernya. Pendapat yang kedua mengatakan boleh, tidak menjadi masalah, karena Nabi mengatakan al-umratu ila al-umrah, antara satu umrah dengan umrah berikutnya. Sekarang kita umrah, besok kita umrah lagi. Masuk dalam hadis ini. Maka mereka mengatakan silakan, tidak menjadi masalah, tapi mereka memberikan syarat. Itu ada jaraknya. Jaraknya minimal 3 hari, bukan 3 kali sehari. Bisa dipahami? Artinya umrah tunggu dulu 3 hari, baru umrah lagi. Kalau biasanya orang yang berumrah berkali-kali, berapa hari? 3 kali sehari. Umrah untuk ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, 1 hari itu bisa 5 kali. Makanya kita lihat perkataan para ulama agar kita betul-betul beribadah ala bayyinah. Bisa dipahami? Ada lagi yang lebih ekstrim, artinya yang lebih kuat lagi. Tidaklah umrah kecuali sampai rambutnya tumbuh. Menunggu rambut tumbuh berapa minggu biasanya? 1 minggu ada? Ada atau tidak? Kurang lebih 1 minggu lah, berarti 1 minggu jaraknya. Nah, perjalanan kita dikala kita berada di Mekah, berapa hari kita berada di Mekah? 5 hari. Belum sampai 1 kali sudah selesai itu. Artinya ikhwatul Islam tidak menjadi masalah. Kalau kita mengambil pendapat yang pertama tidak masalah, mengambil pendapat yang kedua juga tidak menjadi masalah. Hanya saja kita harus tahu aturannya, itu saja. Dan sedangkan kami pribadi lebih senantiasa mengatakan bagi kita, ini kami pribadi tentunya untuk mengumpulkan semua yang ada. Bagi kita yang ada rezeki, diberikan kelapangan, maka 1 kali perjalanan 1 ibadah. Mengapa demikian? Nanti kalau kita ingin umrah, datang lagi karena Allah bukakan kepada kita rezeki. Dan rezeki disalurkan untuk, rezeki yang paling bagus disalurkan adalah untuk ibadah ini. Dan kita selalu mengatakan orang yang umrah dan umrah, Allah akan hilangkan darinya 2. Yang pertama, dosanya dihilangkan. Yang kedua, kefakiran dihilangkan dari dirinya. Kita seolah-olah mengeluarkan harta, itu menurut kita, tapi tidak demikian menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagi kita yang kelapangan rezeki, maka 1 kali perjalanan, 1 kali ibadah. Sisanya bagaimana Ustaz? Silakan dia tawaf sunat, banyak tawaf sunat, tidak menjadi masalah. Tapi bagi kita yang mungkin jarang-jarang datang ke sini karena faktor ekonomi, karena faktor kesehatan, maka silakan dia umrah berulang kali, tapi dengan konsep yang tadi telah kita sebutkan. Bisa dipahami sampai di sini? Jelas ya? Baik, barakallahu fiik. Yang lain kami persilakan. Silakan. Kalau sudah melakukan umroh yang 1 hari itu 2 kali itu, nah. Apa? Umroh 2 kali sehari. Umrah 2 kali sehari. Pertanyaannya, siapa yang membolehkannya? Misalnya kita umrah 2 kali sehari. Apa alasannya umrah 2 kali sehari? Apa alasannya? Kita tidak, agama ini mudah saja. Ada alasannya lakukan, tidak ada alasannya tinggalkan. Bisa dipahami? Pertanyaannya apa alasannya, itu saja. Jika sudah Apa? Yang sudah terlanjur maksudnya. Kita tidak membahas yang sudah terlanjur. Kalau sudah terlanjur, semoga Allah menerima semuanya. Amin. Tapi kita ingin ke depannya, artinya kita ingin tidak menjadi masalah. Kalau kita menyebutkan ada dalil boleh 2 kali sehari, 3 kali sehari, silakan lakukan, tidak menjadi masalah. Kalau kami belum menemukannya, memang ada dinukilkan dulu ikhwatul Islam, dinukilkan dari Imam An-Nawawi rahimahullah, tapi kami belum mendapatkannya. Kalau ada di antara kita yang menemukannya, silakan lakukan, tidak menjadi masalah. Karena agama kita ini hanya butuh apa alasannya, itu saja. Kenapa kita melakukannya? Ini alasannya, selesai. Tidak ada ribetnya. Itulah agama. Karena agama dalam masalah ibadah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi pun tidak punya agama ini. Makanya Allah menyebutkan di surat Al-Haqqah. Apa kata Allah kepada Nabi? Walau taqawwala alaina ba'dal. Nah, ada yang hafal surah Al-Haqqah? Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu
bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Siapa yang tahu artinya? Kalau tidak tahu artinya kita tutup ya. Siapa artinya? Ini ayat untuk Nabi SAW. Kalau seandainya, ini kalau ya, Nabi tidak mungkin, tapi kalau seandainya, walau taqawwala alaina, kalau seandainya engkau mengatakan wahai Muhammad, aqawil itu jamak dari aqwal, dan aqwal itu jamak dari qaul. Jadi jamaknya jamak. Walau taqawwala alaina ba'dul aqwal, kalau seandainya kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu atau yang kami tidak memberitahukan, laqata'na minhul watin, kami akan putuskan urat nadimu atau urat jantungmu. Itu untuk Nabi. Nabi tidak akan pernah mungkin melakukannya. Artinya jangan pernah berbicara dalam masalah agama dan jangan pernah melakukan kecuali kita tahu alasannya. Itu saja yang diminta. Bisa dipahami? Bisa. Kalau kita tahu lakukan, kalau tidak tinggalkan. Nah, kami tidak tahu. Kalau umrah silakan tidak menjadi masalah atau berulang-ulang tidak menjadi masalah. Tapi itulah pendapat para ulama. Makanya para ulama sebahagiannya, kebanyakan yang membolehkan, mereka mengatakan melihat kondisi kaum muslimin sekarang, kemungkinan mereka mengulang umrahnya itu hanya 1 atau 2 kali saja dalam perjalanan. Karena kita tidak lebih daripada 2 minggu saja di sini. Di sini mungkin 3 hari, di Mekah mungkin 7 hari atau 8 hari. Iya atau tidak? Kebanyakan atau kemungkinan seperti itu. Sehingga kesempatan bagi kita melakukan umrah tidak terlalu banyak. Kenapa demikian Pak Faisal? Karena apabila kita umrah 2 kali sehari, kemudian nanti kita pulang semangat rindu ke kota Mekah itu kurang. Kenapa demikian? Ditanya sudah berapa kali umrah? Alhamdulillah saya sudah umrah 20 kali. Semangatnya tidak ada lagi, kurang. Makanya dalam ibadah itu sangat mudah. Ada alasannya lakukan, tidak ada alasannya kita cari dulu alasannya sampai kita tahu. Kalau kita tidak tahu maka kembali kepada hukum asalnya. Jelas ya? Jadi 3 hari boleh, Ustaz. Misalnya hari Sabtu, Minggu. Ya silakan. 3 hari. Ya, itu minimal. Makanya ada salah seorang ulama ulama ini sangat kami banggakan ya, karena memang dia berasal dari Nusantara. Jadi di samping kami biasanya ada kursi di samping kami, namanya Syekh Anis Tahir Al-Indonesi. Dia orang Indonesia, tapi dia tidak pandai berbahasa bahasa kitanya, sedikit sekali dia paham. Jadi alhamdulillah orang Nusantara itu banyak sekali di sini, dan mereka bukan orang sembarangan. Dosen kami, pembimbing kami, wakil rektor itu berasal dari Kedah. Kedah itu Singapura atau Malaysia? Malaysia ya, dari Malaysia. Mereka pembimbing kami, tapi dia jiwanya tapi dia bangsa di sini atau bangsa Arab, tapi jiwanya jiwa Kedah. Karena di Kedah itu dulu banyak sekali para ulama di Kedah, di Kedah, Melaka. Begitu juga seperti misalnya Syekh Tahir Al-Andalusi. Masih banyak sekarang generasi ulama-ulama yang ada di sini. Salah satunya adalah dia, tapi sekarang dia libur sementara ya, 1 bulan dia libur. Nah, dia juga berfatwa dengan fatwa yang sama. Minimal kalau yang dia mengatakan boleh kita mengulang umrah, tapi minimal karena keadaan 1 kali. Bisa dipahami? Karena caranya 3 hari. Sekarang kita umrah, misalnya sekarang kita umrah sekarang hari apa? Ahad, anggaplah Senin, besok kita umrah. Berarti kalau kita umrah Selasa, Rabu, Kamis baru kita umrah, Jumat pulang. Berarti kesempatan untuk umrah 2 kali atau 3 kali sedikit sulit. Minimal atau maksimal 2 kali. Bisa dipahami untuk menggabungkan di antara perkataan-perkataan ini. Insya Allah bisa dipahami ya. Makanya kayak dalam agama ikhwat Islam sangat mudah kalau kita tahu alasannya. Makanya belajar agama itu kewajiban bukan pilihan, karena kita wajib tahu apa yang kita lakukan ini harus tahu. Misalnya kita melakukan ini, kita cari di internet. Sekarang di internet banyak sekali apa hukumnya ini, apa hukumnya ini, apa hukumnya ini, banyak sekali. Kemudian kita lihat apa perkataannya, apa ayatnya, apa hadisnya, bagaimana pendapat para ulama, sehingga kita beribadah ala bayyinah jelas. Kalau kita dipanggil oleh Allah, wahai fulan, kenapa kamu melakukan? Ya Allah, saya baca ini, ada hujjah, walaupun kita salah. Kalau kita salah, kita tidak akan dihukum karena kita sudah berusaha mencarinya. Tapi kalau kita salah, tidak mencarinya, maka kita akan dihukum dengannya. Itu 2 hal yang berbeza. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Allah kabulkan doa dan permintaan kita. Allah mudahkan urusan kita. Allah berikan kepada kita keberkahan di dunia dan juga keberkahan di akhirat sana. Bagi kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, kita berharap kepada Allah agar Allah menerima amal ibadahnya, agar Allah menjadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa damman mawfura. Kalau kita ingin pulang ke kampung halaman, semoga dimudahkan perjalanan, dilancarkan urusan, dan kita bermohon kepada Allah agar kita selalu termasuk hamba yang dipanggil melaksanakan ibadah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.